Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Caroline dari kelas manajemen 23A dengan NPM 234111098. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi presentasi bisnis dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah penyampaian informasi mengenai kegiatan bisnis, pengembangan produk, perluasan pasar, pengajuan usul proyek baru, dan lain-lain oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis. Presentasi bisnis yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi lembaga atau instansi yang melakukan presentasi. Oleh karena itu, dalam melakukan presentasi bisnis harus dilakukan persiapan secara matang sehingga bisnis yang efektif dan efisien dapat tercapai. Tujuan presentasi bisnis. Yang pertama, menghibur audiens. Pembicara perlu menyelipkan humor yang mampu menghidupkan suasana sehingga audiens akan terhibur dan tidak mudah bosan. Dalam menyelipkan humor seorang, pembicara harus mengetahui kapan humor dimasukkan ke dalam pembicara dan jangan sampai lepas kendali sehingga suasana menjadi dagelan atau lelucon. Yang kedua, menyentuh emosi. Dengan gaya bicara dan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens. Yang ketiga, memotivasi audiens untuk bertindak. Pembicara perlu menyatakan secara tegas dan jelas informasi yang tercakup dalam presentasi. Contoh, pembicara menghimbau karyawan untuk mempertegas komitmen, meningkatkan disiplin kerja, dan meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas produk dan sejenisnya. Manfaat presentasi bisnis. Bahan paparan yang terstruktur. Dengan presentasi, kegiatan komunikasi akan lebih efektif, dikarenakan bahan yang akan dipresentasikan sudah disusun dengan jelas yang dianggap akan dapat dengan mudah untuk dipahami oleh para komunikan. Yang kedua, media pembantu dalam pemaparan. Sebelumnya, pemaparan dianggap sebagai suatu hal yang membosankan, seperti presentasi lisan dengan menggunakan lisan, tidak menggunakan gerakan tubuh, visualisasi, dan lain sebagainya. Namun, dengan adanya presentasi yang terstruktur, kegiatan pemaparan lebih menyenangkan. Hal tersebut dikarenakan terdapat komponen-komponen pelengkap presentasi seperti proyektor, mikrofon, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memunculkan kesan pemaparan yang lebih eksklusif. Dalam presentasi yang efektif, tidak sedikit perangkat atau komponen yang digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan komponen tersebut, misalnya sewa gedung, proyektor, pembuatan bahan yang menarik, dan lain sebagainya. Komponen presentasi yang lengkap akan memberikan kesan kegiatan pemaparan yang lebih eksklusif. Dan yang terakhir, pemahaman yang lebih. Dengan adanya bahan pendukung seperti gambar, video, dan audio dalam kegiatan presentasi, selain memberikan kesan yang lebih eksklusif, namun juga akan dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada para komunikan atau penerima pesan. Hal tersebut dikarenakan komunikan menerima pesan tidak hanya dengan satu panca indera, namun lebih yang akan dapat dengan mudah untuk memahami hal-hal yang dipaparkan. Kesimpulan, presentasi bisnis kerap kali dilakukan dalam dunia bisnis, baik dalam kaitannya dengan masalah pemasaran, keuangan, personalia, produksi, dan teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat menunjang keberhasilan presentasi secara efektif. Presentasi bisnis memiliki 4 tujuan utama, yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis, menghibur audiens, menyentuh emosi audiens,
dan memotivasi audiens untuk melakukan sesuatu. Meskipun dalam prakteknya, suatu perusahaan dapat saja bertujuan untuk sekedar menyampaikan pesan-pesan bisnis tertentu bagi audiens. Sebelum melakukan presentasi bisnis, perlu dipersiapkan beberapa hal seperti penguasaan materi yang ingin disampaikan, penguasaan alat bantu presentasi bisnis, menganalisa audiens, dan menganalisis lingkungan tempat berlangsungnya presentasi bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi presentasi bisnis dari mata kuliah komunikasi bisnis. Saya Fidela Caroline dari kelas manajemen 23A dengan NPM 234111098. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.